mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Usai klarifikasi Kaisang Pangarep nebeng jet pribadi milik teman, KPK tengah menganalisa apakah fasilitas jet yang diterima Kaisang milik negara atau pribadi maksimal 30 hari ke depan. KPK menyebut jika ditetapkan gratifikasi milik negara, maka Kaisang harus menyetor 90 juta rupiah per orang ke negara, atau total 360 juta rupiah untuk Kaisang dan penumpang lainnya, yakni Erina Gudono, kakak iparnya, dan staf. Yang bersangkutan ya udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya gitu. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah, kalau ditetapkan milik negara. Soal pengakuan Kaisang nebeng, KPK juga akan mengonfirmasi sosok berinisial Y yang memberi tumpangan jet pribadi. Nanti temannya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Apa identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Inisial Y salah depannya. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama. Juru bicara Kaisang Pangarep, Francine Wijoyo, mengatakan Kaisang memang nebeng karena awalnya berangkat di tanggal yang berbeda. Kaisang juga disebut pulang dengan pesawat komersial. Awalnya kan memang rencana berangkat dengan pesawat komersil tanggal 20 Agustus. Kemudian ada temannya yang kebetulan perjalanannya searah dan kapasitas pesawatnya juga masih ada atau masih muat, sehingga ya Mas Kaisang numpang atau nebeng lah dengan pesawat temannya ini. Lalu kalau untuk kepulangannya sendiri, Mas Kaisang itu pulang dengan pesawat komersil karena beda jadwal. Temannya masih lanjut beberapa hari di Amerika Serikat, jadi tidak pulang. Mantan Komisioner KPK Saud Situmorang minta pengakuan Kaisang nebeng jet pribadi milik teman tidak dilihat terlalu simplistik. Sebab Kaisang tidak dapat dipisahkan dari sosok Jokowi sebagai penyelenggara negara. Ini anak dan bapak ini nggak bisa dipisahkan, dia kategorinya penyelenggara negara. Nggak juga kalau ada orang tak dari ujung mana gitu tiba-tiba diajak naik pesawat itu, nggak mungkin juga gitu. Jadi sekali lagi tolong kasus ini dilihatnya itu secara meluas, tidak hanya soal dengan teman naik pesawat, teman saya bayarin gitu ya. Itu terlalu simpel sebenarnya. Jadi sekali lagi nanti akan dilihat oleh, kalau udah di Dumas tentu itu penyelidik akan melihat. Kalau nanti levelnya di Deputi Pencegahan, nanti teman-teman di Direktorat Gratifikasi akan melihat sejauh apa. Karena kalau bahasa yang simpel sederhana, seorang menteri menikahkan anaknya, ya, kemudian ada orang memberikan sebuah souvenir di pernikahan itu, dia hanya boleh nerima 1 juta. Dengan kedatangan Kaisang ke KPK, kini Komisi Anti Rasuah menjalankan 2 proses sekaligus terkait penggunaan jet pribadi. Yakni laporan langsung dari Kaisang mengenai penerimaan gratifikasi yang ditangani Direktorat Gratifikasi KPK dan aduan dugaan gratifikasi yang masuk lewat Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK. Tim Liputan, Kompas TV.